Selamat datang kembali di channel Fiksiva. Kemewahan tidak pernah memberi kalian hak untuk mempermalukan orang lain. Hari ini, kalian tahu siapa yang sebenarnya rendah. Hari itu, Mall Senjaya Plaza, salah satu pusat perbelanjaan termewah di jantung Jakarta, dipenuhi cahaya lampu kristal dan aroma parfum mahal. Pengunjung mondar-mandir dengan tas bermerek, sepatu mengilap, dan wajah percaya diri. Lantai marmer berkilau memantulkan setiap langkah sepatu hak tinggi dan kilat sepatu kulit buatan Italia. Lalu, langkah seseorang menghentikan irama gemerlap itu. Seorang pria masuk lewat pintu utama. Rambutnya kusut, bajunya lusuh, penuh debu, dan sobek di bagian kerah. Sandalnya usang. Wajahnya gelap terbakar matahari, dipenuhi kerutan dan noda jalanan. Semua orang memperlambat langkah. Sebagian berbisik. Sebagian lain langsung mengangkat ponsel untuk merekam diam-diam. "Buset, gelandangan bisa masuk mall," bisik seorang remaja sambil tertawa dengan teman-temannya. Pria itu tidak memperdulikan tatapan. Dia hanya menatap lurus ke depan, dengan sorot mata yang tak goyah. Langkahnya tenang, tanpa canggung. Seolah debu di bajunya bukan aib, melainkan lambang keteguhan yang tak bisa dibasuh dengan ejekan. Tanpa ragu, dia melangkah masuk ke salah satu butik paling elit di lantai dasar. Butik Louis Vuitton. Tempat yang hanya dimasuki mereka yang percaya diri akan saldo tabungannya. Begitu dia melangkah ke ambang pintu, seorang staf wanita berpenampilan mewah langsung berdiri menghadang. Senyumnya kaku. Matanya menilai dari ujung kaki sampai kepala. "Pak, ini bukan tempat sembarangan. Kalau mau istirahat, ada taman di luar mall," katanya sinis, dengan nada setengah mengusir. Dari belakangnya, seorang staf pria ikut mendekat dan berbisik, tapi sengaja cukup keras agar terdengar. "Kalau ganggu pelanggan, panggil security aja deh. Nggak lucu kalau ada yang ngira kita buka sumbangan." Beberapa pelanggan di dalam butik tertawa kecil, pura-pura menutup mulut sambil memalingkan wajah. Tapi mata mereka tetap tertuju pada pria itu. Pria berdebu itu diam. Wajahnya tak berubah. Dia menatap staf yang menghinanya, lalu mengarahkan pandangannya ke seluruh butik. Lalu, dengan suara pelan namun mantap, dia berkata, "Kalian tidak kenal aku hari ini, tapi besok, jangan tundukkan wajah saat memanggil namaku." Suasana langsung senyap. Beberapa staf saling pandang. Salah satu dari mereka bahkan mengernyit, seperti mengira pria itu gila. Tanpa berkata lagi, pria itu berbalik dan melangkah keluar. Langkahnya tetap sama. Tenang. Penuh arti. Di luar butik, dua orang remaja yang tadi merekam masih menertawakan. "Gokil, bro. Udah gembel, gaya kayak bos. Besok balik lagi," katanya. Ngimpi kali. Namun, tak satu pun dari mereka sadar bahwa hari esok akan mengubah cara mereka memandang dunia. Dan siapa yang berdiri paling tinggi saat pakaian tak lagi jadi ukuran. Keesokan harinya, matahari baru naik di langit Jakarta. Namun Mall Senjaya Plaza sudah mulai dipenuhi pengunjung. Musik lembut mengalun di setiap sudut lorong. Pegawai sibuk merapikan rak, dan aroma kopi dari kafe lantai dasar menguar menggoda. Di butik Louis Vuitton, para staf berdiri rapi di balik meja kaca. Mereka tertawa kecil, masih membicarakan pria misterius dari kemarin. "Gila, masih kebayang mukanya waktu kita usir." "Serius deh, ada-ada aja yang nekat," ujar staf wanita yang kemarin paling vokal. Kata dia, "Kita bakal manggil nama dia hari ini. Mungkin dia pikir ini sinetron," timpal staf pria sambil tertawa mengejek. Tapi tawa mereka tak berlangsung lama. Tepat pukul 11, terdengar suara decit ban dari luar mall. Semua mata di lobi utama menoleh bersamaan. 3 mobil mewah berwarna hitam, dengan plat nomor khusus, berhenti di depan pintu masuk. Seorang pria turun dari mobil pertama. Setelan jasnya rapi dan mahal. Sepatunya mengilap. Arlojinya memantulkan cahaya lampu gantung. Yang membuat semua orang terdiam, pria itu adalah orang yang kemarin mereka hina. Wajah yang sama. Tatapan mata yang sama. Tapi kali ini,
Tidak ada debu, tidak ada baju kumal, tidak ada sandal. Yang berdiri di depan pintu utama adalah pria dengan aura pemimpin yang tak bisa disangkal. Dua pengawal membuka jalan, dan seorang asisten membisikkan sesuatu di telinganya. Dia mengangguk pelan, lalu melangkah masuk. Semua orang memberi jalan. Lorong yang tadi riuh kini hening. Di butik Louis Vuitton, para staf menegang. Mereka saling pandang, saling mendorong untuk memastikan. Tapi tak ada yang berani menyapa. Hingga akhirnya, pria itu berhenti tepat di depan mereka. Dengan tatapan dingin, dia menyapu seluruh wajah yang kemarin menertawakannya. "Saya sudah di sini," katanya pelan. "Masih ingat yang kalian katakan kemarin?" Sang supervisor butik yang sedari tadi berdiri kaku mencoba tersenyum. "Selamat datang kembali, Pak. Mohon maaf atas kesalahpahaman yang terjadi kemarin." Tapi pria itu mengangkat tangan, menghentikan kalimat tersebut. "Kalian tidak tahu siapa yang kalian hina. Tapi itu bukan masalah. Masalahnya adalah, kalian merasa pantas memperlakukan siapapun seperti sampah hanya karena penampilan." Salah satu staf yang kemarin paling mengejek mulai menangis pelan. Suaranya bergetar. "Kami tidak tahu, Pak. Kami pikir." "Pikir apa? Bahwa seseorang yang tampak miskin tidak layak dihormati? Bahwa kalian lebih tinggi dari mereka yang lelah dan berdebu?" Suara pria itu mulai meninggi, namun tetap terkendali. Kemudian, dia memutar tubuh dan menghadap seluruh pengunjung yang mulai berkumpul menyaksikan kejadian itu. "Saya adalah Rendra Saputra, pemilik jaringan retail Nusantara Group, termasuk mall ini dan butik ini." Sontak, seluruh ruangan bergemuruh. Beberapa pengunjung langsung menutup mulut. Yang lain mengangkat ponsel untuk merekam. Tapi Rendra tidak peduli. Dia kembali menatap para staf yang kemarin mengejek. "Aku beri kalian pelajaran terakhir. Kemewahan tidak pernah memberi hak untuk mempermalukan orang lain. Hari ini, kalian tahu siapa yang sebenarnya rendah." Dengan isyarat tangan, seorang pengawal menyerahkan map berisi dokumen. Tanpa basa-basi, Rendra menandatangani, lalu menyerahkan ke supervisor butik. "Kontrak kerja kalian dinyatakan berakhir mulai hari ini." Tangis pecah dari staf yang kemarin tertawa paling keras. Lututnya lemas, jatuh ke lantai. Tapi Rendra hanya menatapnya datar, lalu berbalik pergi. Langkahnya mantap. Kali ini, tak ada debu di sepatu. Tapi setiap langkahnya, meninggalkan jejak pelajaran yang lebih dalam dari marmer mall itu sendiri. Hari berganti, namun nama Rendra Saputra belum juga turun dari trending nomor 1 di berbagai platform media sosial. Potongan video saat dia berdiri di tengah butik Louis Vuitton, mengucapkan kalimat yang menggetarkan nurani, dibagikan ribuan kali. Judul-judul seperti, "Pemilik mall menyamar jadi gelandangan", "Pelajaran arogansi di butik mewah", dan "Kaya harta, kaya hati", bertebaran di dunia maya. Netizen bersorak. Komentar membanjiri akun resmi butik LV. Banyak yang memuji ketegasan Rendra, menyayangkan perilaku staf yang congkak, dan lebih banyak lagi yang mengaku pernah mengalami perlakuan serupa hanya karena penampilan. Namun bagi Rendra, ketenaran itu bukan tujuan. Hari-harinya kembali ke ritme normal, meski ada segelintir wartawan yang terus mengincar wawancara eksklusif. Dia menolak semuanya. Yang dia inginkan hanyalah memastikan bahwa pesan moral dari kejadian kemarin tidak sekadar menjadi tontonan singkat, lalu dilupakan. Di kantor pusat Nusantara Group, Rendra memanggil rapat seluruh pimpinan cabang. Tatapannya tajam. Suaranya dalam. "Kita tidak sekadar menjual produk. Kita menjual pengalaman, kenyamanan, dan sikap. Kalau ada satu pegawai saja yang mempermalukan orang karena penampilan, maka seluruh sistem kita gagal." Seorang direktur mencoba menyela. "Tapi Pak, kejadian kemarin terjadi karena staf tidak tahu siapa Bapak sebenarnya. Itu hanya salah paham." "Justru itu masalahnya," Rendra membalas cepat. "Andai saya memang gelandangan, apakah layak diperlakukan seperti itu?" Hening menyelimuti ruang rapat. Tak ada lagi suara yang berani muncul. Sore itu,
Rendra berjalan sendiri menuju basement gedung. Sopirnya sudah menunggu, namun dia meminta waktu sebentar. Di pojok basement yang sepi, dia melihat seorang petugas kebersihan sedang beristirahat sambil menyesap teh dari gelas plastik. Wajahnya letih, bajunya penuh noda. Rendra menghampirinya. "Capek, Pak," sapanya ramah. Petugas itu terkejut. Dia berdiri tergesa, ingin memberi hormat. Tapi Rendra menahan dengan isyarat tangan. "Duduk saja. Saya cuma mau ngobrol sebentar." Dengan gugup, petugas itu kembali duduk. Matanya memandang heran, tak percaya bahwa bos besar grup retail duduk di lantai basement bersamanya. "Pernah gak, Pak, orang pandang Bapak sebelah mata karena penampilan?" tanya Rendra pelan. Petugas itu tertawa lirih. "Wah, sering banget, Pak. Tiap hari malah. Tapi sudah biasa. Yang penting kerja halal." Rendra mengangguk. "Tahu gak, Pak? Saya juga pernah diperlakukan kayak Bapak. Kemarin malah. Di butik saya sendiri." Petugas itu menatapnya tak percaya. Lalu tersenyum tipis. "Kalau orang besar aja bisa diperlakukan gitu. Apalagi saya, Pak." "Tapi orang besar bukan dilihat dari baju atau mobil," kata Rendra. "Orang besar itu yang bisa tetap rendah hati, meski berada di puncak." Rendra berdiri, merogoh saku dan mengeluarkan kartu nama. "Kalau Bapak suatu hari butuh bantuan, hubungi nomor ini. Dunia butuh orang jujur dan pekerja keras seperti Bapak. Bukan orang yang sok tahu dari balik meja kaca." Petugas itu menerima kartu nama itu dengan gemetar. Mata tuanya berkaca-kaca. Ketika Rendra melangkah pergi, suara kecil memanggil. "Pak Rendra, terima kasih sudah melihat saya sebagai manusia." Rendra berhenti, menoleh dan tersenyum. "Semua orang layak diperlakukan sebagai manusia, Pak. Bahkan sebelum kita tahu siapa mereka." Pagi itu, mal kembali berdenyut seperti biasa. Musik lembut menggema dari speaker langit-langit. Aroma parfum mahal menyeruak dari lorong-lorong butik. Para pegawai baru di Louis Vuitton terlihat rapi, ramah, dan jauh lebih sopan dari hari-hari sebelumnya. Pihak manajemen pusat telah mengganti seluruh staf dengan tenaga baru yang diseleksi berdasarkan sikap dan empati, bukan sekadar penampilan atau pengalaman dari butik mewah lain. Salah satu pegawai baru, seorang perempuan muda bernama Tania, menyambut setiap pengunjung dengan senyum tulus. Dia tak tahu bahwa hari ini akan menjadi bagian dari sejarah kecil lainnya. Sekitar pukul 11, masuklah seorang wanita parubaya dengan kerudung lusuh dan sendal jepit. Dia membawa kantong belanja plastik dan terlihat canggung, seperti tak yakin apakah tempat itu layak dia masuki. Beberapa pengunjung melirik tajam, namun Tania justru melangkah cepat dan menyambutnya hangat. "Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya lembut. Wanita itu terlihat kaget. "Saya cuma lihat-lihat, boleh kan?" "Boleh sekali, Bu. Kalau Ibu butuh informasi soal produk atau harga, panggil saya ya," ucap Tania sambil membungkuk sedikit. Wanita itu melangkah pelan, menyentuh satu persatu tas di rak, dengan mata yang berbinar seolah sedang menyentuh mimpi. Tak lama kemudian, dia menunjuk sebuah tas kulit berwarna coklat tua. "Ini, berapa harganya ya?" Tania menyebutkan angka yang bahkan membuat wanita itu mundur setengah langkah. "Wah, saya kira harganya cuma 1 juta 2 juta. Maaf, saya gak tahu kalau semahal ini." Tania tersenyum. "Gak apa-apa, Bu. Gak semua orang harus beli untuk bisa menikmati. Lihat-lihat juga boleh." Wanita itu menunduk malu. "Anak saya suka tas ini. Saya nabung sudah lama, tapi belum cukup. Ya sudah, saya pulang aja." Tania hampir ingin menawarkan air minum, ketika suara berat terdengar dari belakang. "Kalau belum cukup, biar saya tambahkan, Bu." Semua mata menoleh. Di ambang pintu, berdiri Rendra. Kali ini mengenakan pakaian santai, bukan jas resmi. Namun wajah dan posturnya jelas tak bisa disamakan dengan pengunjung biasa. Dia menghampiri wanita itu, tersenyum hangat. "Ibu belanja untuk anak,
ya? Sudah usaha nabung. Biar saya yang lengkapi sisanya. Wanita itu gelagapan. Anda siapa ya? Rendra tertawa pelan. Saya cuma orang yang pernah dihina di tempat ini karena terlihat seperti ibu. Tapi saya percaya, orang besar tidak dilihat dari baju, melainkan dari hati. Wanita itu berlinang air mata. Tania, yang masih belum tahu siapa Rendra, ikut berkaca-kaca. Setelah transaksi selesai, Rendra menoleh pada seluruh staf butik dan berkata, "Hari ini saya melihat harapan. Seseorang di sini sudah memperlakukan manusia sebagaimana mestinya." "Terima kasih, Mbak Tania." Tania kaget. "Bapak tahu nama saya?" "Saya tahu semua staf baru. Saya pemilik tempat ini." Tania menutup mulutnya dengan tangan, nyaris tak percaya. Sementara wanita parubaya itu hanya bisa berbisik pelan. "Ya Allah, ternyata engkau kirimkan pertolongan lewat jalan yang tak kusangka." Hari itu, pelajaran tentang harga diri dan kemanusiaan sekali lagi menggema di mal mewah tersebut. Tidak dengan amarah atau hukuman, tapi dengan cinta dan keteladanan. Rendra telah mengubah satu butik jadi tempat penuh makna. Beberapa hari berlalu sejak kejadian haru di butik Louis Vuitton. Video rekaman kejadian tersebut tersebar luas di media sosial, direkam diam-diam oleh salah satu pengunjung yang menyaksikan bagaimana seorang wanita sederhana menerima hadiah tak terduga dari sosok yang ternyata adalah pemilik jaringan retail mewah di Asia Tenggara. Reaksi netizen pun meledak. Banyak yang memuji ketulusan sang pemilik dan menyayangkan perlakuan para staf lama. Namun di balik ketenaran yang mendadak kembali, Rendra memilih diam. Dia tidak mau jadi bahan sensasi. Bagi dia, pelajaran moral lebih penting dari sorotan kamera. Sore itu, Rendra mengadakan pertemuan tertutup di ruang rapat utama, lantai paling atas dari kantor pusat retail miliknya. Dihadiri oleh para manajer cabang, tim HRD, dan kepala pelatihan karyawan baru, suasana ruangan terasa tegang namun penuh harap. "Terima kasih sudah hadir semua," ucap Rendra sambil membuka map berisi laporan insiden dan evaluasi. "Kita bukan cuma menjual barang mahal. Kita menjual kepercayaan, rasa hormat, dan nilai." Salah satu manajer mengangguk. "Kami sedang mengembangkan program pelatihan ulang untuk semua staf lama dan baru, Pak." Rendra menatap tajam. "Itu bagus. Tapi lebih dari sekadar pelatihan teknis, saya ingin kalian tanamkan empati. Kalau hanya karena dasi dan parfum kita jadi merasa lebih tinggi, kita telah gagal sepenuhnya." Semua diam. "Dulu saya memulai usaha ini dengan uang seadanya. Pernah juga saya ditolak masuk restoran karena dianggap tak layak. Hari ini, saya tidak ingin staf kita memperlakukan orang lain seperti itu hanya karena tampilan luarnya. Jangan biarkan kemewahan melumpuhkan hati nurani." Salah satu kepala pelatihan, Bu Irma, bertanya pelan, "Lalu bagaimana kita menilai kualitas pegawai ke depan, Pak?" Rendra berdiri, lalu mengangkat secari kertas yang tertempel di dinding. Di situ tertulis kutipan sederhana. "Jangan nilai siapapun dari penampilan. Lihat cara dia bersikap pada orang yang tak bisa membalas apa-apa." "Ini," kata Rendra, "yang jadi fondasi kita mulai hari ini. Siapapun yang melanggar prinsip ini, tidak akan punya tempat di perusahaan saya." Mereka semua mengangguk. Beberapa bahkan menyeka air mata. Di luar gedung, langit mulai redup. Namun bagi ratusan staf dan manajer hari itu, cahaya dari dalam hati mereka baru saja dinyalakan kembali. Malamnya, Rendra berjalan sendirian di sebuah trotoar dekat lampu merah. Dia menghentikan langkah saat melihat seorang pria tua memunguti botol plastik di pinggir jalan. Tanpa ragu, dia mendekat dan menyapa. "Pak, malam-malam masih kerja ya?" Pria tua itu menoleh. "Iya, Mas. Buat beli makan cucu." Rendra mengeluarkan dompetnya, mengambil beberapa lembar uang, lalu menyelipkannya ke tangan si bapak. "Terima kasih, Pak. Karena Bapak, saya ingat bahwa harga diri tak pernah ditentukan oleh tempat atau pakaian, tapi oleh perjuangan." Pria itu menunduk dalam, tak tahu harus berkata apa.
Rendra hanya tersenyum. Semangat terus ya, Pak. Dunia ini kadang kejam, tapi kita masih bisa saling jaga. Dan dengan langkah pelan, dia pun kembali menyatu dengan malam Jakarta, meninggalkan jejak yang tak terlihat, namun sangat berarti. Pagi itu, di salah satu cabang mal ternama di bilangan Jakarta Selatan, para staf butik Louis Vuitton yang baru menjalani pelatihan khusus menyambut hari pertama mereka dengan gugup sekaligus bersemangat. Manajer baru, seorang wanita parubaya bernama Budina, berdiri di depan kaca besar sambil mengecek penampilan anak-anak muda yang kini mengisi barisan pelayanan. Selalu senyum. Bukan untuk menjual barang, tapi untuk menghargai siapapun yang datang. Ingat, kita tak pernah tahu siapa yang masuk ke toko ini hari ini, ucap Budina tegas namun lembut. Tak lama kemudian, seorang pemuda dengan kaos oblong dan sandal jepit masuk ke butik. Beberapa staf baru tampak saling melirik, namun tetap tenang dan langsung menyambutnya dengan ramah. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Sapa salah satu staf. Pemuda itu tersenyum. Saya cuma lihat-lihat dulu ya. Teman saya ulang tahun, mungkin saya beliin sesuatu. Silakan, Pak. Kalau butuh bantuan, kami siap. Tak ada cibiran. Tak ada tatapan sinis. Justru kehangatan yang terpancar dari pelayanan mereka. Budina yang mengamati dari jauh mengangguk puas. Tak disangka, beberapa menit kemudian, pemuda itu ditelepon seseorang. Suaranya terdengar jelas. Iya, bro. Gue udah di dalam. Gak nyangka, pelayanan di sini berubah banget. Gak kayak dulu pas gue datang bawa temen yang kerjanya buruh pabrik. Waktu itu malah diusir. Usai menutup telepon, dia kembali ke konter dan mengambil 2 tas mewah. Saya ambil 2 ini ya. Kirim ke alamat yang saya kasih. Baik, Pak, jawab staf butik. Terima kasih sudah berbelanja di sini. Tak lama kemudian, salah satu petugas keamanan mendekat ke Budina. Bu, ternyata dia itu anak konglomerat yang punya restoran waralaba internasional. Sering nyamar buat uji pelayanan juga. Budina hanya tersenyum kecil. Tugas kita bukan menebak siapa yang punya uang, tapi memastikan siapapun yang masuk merasa dihargai. Sementara itu, Rendra, pria yang dulu dianggap gelandangan, sedang duduk di balkon rumahnya, menyesap teh hangat sambil menonton berita pagi. Di layar televisi, salah satu segmen menampilkan cerita perubahan budaya pelayanan butik mewah akibat viralnya kejadian beberapa waktu lalu. Judulnya mencolok, dari cibiran ke hormat, bagaimana satu kejadian mengubah industri retail. Rendra tertawa kecil. Bukan karena bangga, tapi karena lega. Sebab dunia yang makin sibuk mengejar gengsi dan penampilan akhirnya kembali belajar sesuatu yang lebih penting, rasa hormat kepada sesama manusia. Di sampingnya, sang istri datang membawa sepiring kue. Masih suka menyamar ke mall? Tanyanya sambil bercanda. Rendra tersenyum. Mungkin lain kali. Tapi bukan untuk menguji, hanya ingin memastikan bahwa dunia belum sepenuhnya kehilangan nuraninya. Angin pagi menyapu lembut wajah mereka. Di langit, awan bergerak perlahan. Dan di bawah sana, Jakarta terus berdetak. Entah siapa lagi yang hari ini sedang diuji, bukan dengan kekayaan, tapi dengan sikap.